Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bu Devi dan Bu Afi. Semoga di hari Kamis yang cerah ini kita dilimpahi berkah, kesehatan, dan semangat menjalani puasa sampai buka nanti. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota saya, Anglina Zahra Syalsabila, NPM 19 10 10 40 70, Fathatul Mulia, NPM 19 10 10 41 03, lalu Kukuh Indra Wijaya, NPM 19 10 10 41 42. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi sewa atau leasing. Sewa atau lease adalah perjanjian kontrak yang memberi hak kepada lease atau penyewa untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki lessor atau pemilik aset untuk jangka waktu yang disepakati. Ada 3 kategori lessor yang memiliki properti ini, yaitu yang pertama bank. Bank adalah pemain terbesar dalam bisnis sewa karena memiliki akses terhadap dana murah yang memberi mereka keuntungan untuk membeli aset dengan biaya lebih rendah daripada pesaing mereka. Kemudian yang kedua, perusahaan sewa kaptif adalah entitas anak bisnis yang bisnis utamanya adalah menyewakan aset kepada entitas perusahaan. Perusahaan sewa kaptif memiliki keunggulan dalam menemukan pelanggan yang akan menyewa. Selain itu, lessor kaptif memiliki pengetahuan produk yang memberikan keuntungan saat membiayai produk entitas induk. Kemudian yang ketiga ada independen, yaitu kategori terakhir dari lessor yang belum berjalan dengan baik. Pangsa pasar mereka turun karena bank dan perusahaan sewa kaptif menjadi lebih agresif di bidang sewa pembiayaan. Independen tidak memiliki akses point of sale dan juga tidak memiliki keuntungan dana yang murah. Akuntansi bagi lesi. Jika lesi mengapitalisasi sewa, ia akan mencatat nilai aset dan liabilitas yang umumnya sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa. Setelah mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan, lessor mengakui penjualan dengan penghapusan aset dari laporan posisi keuangan dan menggantinya dengan piutang. Kriteria kapitalisasi. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lesi. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lesi, maka sewa termasuk sewa pembiayaan. Yang kedua, sewa berisi opsi tawar-menawar pembelian. Opsi ini memungkinkan lesi membeli aset sewaan dengan harga yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan nilai wajar aset pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Pada awal sewa, selisih antara harga opsi dan nilai wajar yang diharapkan harus dapat memastikan bahwa opsi tersebut dapat dilaksanakan. Yang ketiga, masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset. Jika masa sewa adalah untuk sebagian umur ekonomik aset, lessor mengalihkan sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan pada lesi. Namun, menentukan masa sewa dan berapa lama yang merupakan sebagian masa ekonomik aset memungkinkan menjadi sulit. Yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati seluruh nilai wajar aset sewaan. Jika nilai dari pembayaran sewa minimum secara substansial sama atau melebihi keseluruhan nilai aset, maka lesi harus mengkapitalisasi aset sewaan tersebut karena jika nilai sekarang pembayaran sewa minimum mendekati nilai wajar aset, maka dapat dikatakan bahwa lesi secara efektif membeli aset tersebut. Penentuan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum melibatkan 3 konsep penting, yaitu pembayaran sewa minimum, biaya eksekusi, dan tingkat diskonto. Metode sewa pembiayaan lesi. Sewa tersebut memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan karena alasan: yang pertama, jangka waktu sewa selama 5 tahun sama dengan umur ekonomik peralatan yang juga 5 tahun, memenuhi uji umur ekonomik. Yang kedua, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum. Metode operasi lese. Berdasarkan metode ini, beban sewa dan liabilitas terkait diakui
dari hari ke hari oleh lessee karena menggunakan properti tersebut. Lessee mengalokasikan sewa pada periode yang menguntungkan dari penggunaan aset dan mengabaikan secara akuntansi setiap komitmen untuk melakukan pembayaran di masa mendatang. Lessee membuat akrual atau penaguhan yang sesuai jika akuntansi bagi lessor. Manfaat penting sewa bagi lessor ada 3. Yang pertama yaitu pendapatan bunga. Para lessor beranggapan transaksi sewa menguntungkan karena memberikan margin bunga yang kompetitif. Yang kedua, intensif pajak. Perusahaan yang melakukan sewa dapat menggunakan manfaat pajak dari aset. Tetapi, leasing memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan manfaat pajak pada lessor dengan imbalan tarif sewa yang lebih rendah atas aset sewaan. Yang ketiga, nilai residu tinggi. Nilai residu saat aset dikembalikan pada akhir masa sewa dapat menghasilkan keuntungan yang sangat. Klasifikasi sewa oleh lessor. Klasifikasi ini dibagi menjadi 2, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Sewa pembiayaan diklasifikasikan sewa sejenis ini jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan. Kemudian sewa operasi juga dibagi menjadi 2. Yang pertama sewa tipe penjualan, yaitu mencakup keuntungan pabrikan atau dealer. Sewa ini ditimbul saat pabrikan atau dealer menggunakan leasing sebagai alat untuk memasarkan produk mereka. Sedangkan yang kedua sewa pembiayaan langsung, umumnya merupakan hasil dari perjanjian dengan lessor yang utamanya terlibat dalam operasi pembiayaan. Sewa ini tidak mencakup keuntungan pabrik atau dealer. Kemudian metode pembiayaan langsung atau lessor. Dalam jenis sewa ini, lessor mencatat piutang sewa dan bukan aset sewaan. Pembayaran sewa minimum meliputi pembayaran sewa yang tidak termasuk biaya pelaksana, opsi tawar-menawar pembelian, nilai residu yang dijamin, penalti atau kegagalan untuk memperbarui. Lessor mencatat nilai residu yang dijamin atau tidak dijamin. Jika lessor membayar biaya pelaksana, mereka harus mengurangi pembayaran sewa dengan jumlah tersebut dalam menghitung pembayaran sewa minimum. Metode operasi. Lessor mencatat setiap penerimaan sewa sebagai pendapatan sewa. Lessor menyusutkan aset sewaan dengan cara yang normal, dengan beban penyusutan pada periode yang dikaitkan dengan pendapatan sewa. Selain itu, lessor membebankan biaya pemeliharaan dan biaya jasa lain yang diberikan berdasarkan penyisihan sewa yang berkaitan dengan periode akuntansi berjalan. Persyaratan pengungkapan untuk sewa. Yang pertama, penjelasan umum sifat pengaturan sewa. Yang kedua, sifat, waktu, dan jumlah arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar terkait dengan sewa, termasuk pembayaran yang harus dibayar atau diterima pada tahun berikutnya, pada tahun kedua sampai tahun kelima dan tahun setelahnya. Yang ketiga, jumlah piutang dan pendapatan yang belum diterima dalam penjualan sewa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materinya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.